Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik semua ya. Baik. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai mekanika teknik. Jadi sebelum itu di sini siapa ya ketua kelasnya? Baik, silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya Ibu di sini lengkap semua ya? Ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya berarti ya? Oke, karena sudah hadir semua, jadi Ibu lanjutkan dan Ibu mulai ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pelajarannya mengenai mekanika teknik, materi elemen struktur. Ibu mulai. Ibu share screen dulu ya, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat share screen-nya? Terlihat ya? Baik. Jadi hari ini materinya adalah mengenai elemen-elemen struktur bangunan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa itu bisa menjelaskan pengertian elemen-elemen struktur bangunan, terus dapat memahami jenis-jenis elemen struktur dan juga menyajikan elemen-elemen struktur. Nah, tapi sebelum masuk ke materi intinya, siswa-siswa di sini, murid-murid di sini, apakah ada yang tahu apa sih arti elemen struktur dari kata per kata? Elemen itu apa? Struktur itu apa? Ada yang tahu? Ya, jadi elemen itu adalah sebuah bagian ya, dan struktur itu adalah saling terkait. Jadi elemen struktur itu adalah bagian-bagian yang saling terkait. Nah, tapi secara kontekstualnya atau secara bukunya apa sih? Jadi setiap bangunan itu dibuat terdiri dari elemen struktur dan elemen non-struktur. Kedua komponen ini sangat penting gitu dan saling berhubungan sama lain. Jadi non-struktur dan elemen struktur ini tidak bisa dipisahkan ya. Nah, elemen struktur itu merupakan bagian-bagian yang membentuk suatu bangunan. Di antaranya mulai dari fondasi, roof, dinding, kolom, ring, balok, dan sampai atap yang termasuk juga kuda-kudanya. Nah, pada prinsipnya elemen struktur itu berfungsi untuk mendukung keberadaan elemen non-struktur yang meliputi elemen tampak bangunan, interior bangunan yang juga termasuk detail-detail di dalamnya gitu ya. Nah, fungsi lain dari elemen struktur bangunan itu juga meneruskan beban bangunan dari bagian atas menuju bagian bawah, lalu menyebarkannya ke tanah. Nah, persyaratan bangunan itu antara lain adalah kuat, kaku, nyaman, awet, dan juga mudah dalam perawatan. Nah, kuat itu berarti bangunan ini harus kuat gitu ya, tidak terpengaruhi oleh beban gitu, dan tidak boleh ada kerusakan tanpa terkecuali gitu ya. Nah, pembagian struktur bangunan itu ada saja bagi menjadi 3, yaitu struktur bawah atau substruktur yang merupakan bagian bangunan yang terletak pada bawah atau pada dasar ya, maksudnya pada bawah permukaan tanah gitu. Nah, struktur bawah ini meliputi fondasi dan juga slope. Terus juga ada struktur tengah yang merupakan bagian bangunan yang terletak di atas permukaan tanah dan di bawah atap gitu.
Jadi dia letaknya emang ada di tengah-tengah gitu ya, namanya juga struktur tengah gitu ya. Nah, serta layak ditinggali oleh manusia gitu. Dan seperti kita aja gitu ya, yang sekarang kita tempati itu letaknya adanya di struktur tengah. Nah, yang meliputi struktur tengah itu diantaranya ada dinding, kolom, dan juga ring. Dan yang terakhir ada struktur atas atau superstruktur yang merupakan bagian-bagian bangunan yang terbentuk memanjang ke atas untuk menopang atap. Nah, struktur atas ini meliputi diantaranya rangka dan juga kuda-kuda. Nah, ini adalah gambar dari pembagian bangunan. Di bagian ini adalah bawah ya, ada pondasi, dan di sini juga ada struktur juga. Dan kita naik ke atas itu bagian tengah, itu ada lantai, ada jendela, ada pintu, ada dinding, ada balok cincin, ada tembok, dan juga bagian atas gitu, yang ada rangka atapnya nih ya. Ini atap nih, ini rangka dan kuda-kuda. Nah, kita masuk ke klasifikasi struktur. Klasifikasi struktur itu dibagi di beberapa berdasarkan geometri atau bentuk dasarnya itu ada dua. Yang pertama itu ada elemen garis yang dimana tersusun oleh elemen-elemen garis, elemen yang ramping dan panjang dengan potongan melintangnya lebih kecil dibanding ukuran panjangnya. Dibedakan menjadi dua, yaitu garis lurus dan juga garis lengkung. Dan juga ada elemen bidang, elemen yang ketebalannya lebih kecil dibandingkan ukuran panjangnya. Nah, ini dapat berupa datar atau melengkung. Nah, kalau berdasarkan kekuatan atau kekakuan itu dibagi menjadi dua, yaitu elemen kaku yang biasanya sebagai batang yang tidak mengalami perubahan bentuk yang cukup besar apabila mengalami gaya akibat beban-beban tertentu. Terus juga ada elemen tidak kaku atau fleksibel, yang dimana elemen yang tidak mempunyai kecenderungan berubah menjadi bentuk tertentu pada suatu kondisi pembebanan, misalnya kabel. Nah, bentuk struktur ini juga dapat berubah drastis sesuai perubahan pembebanannya. Nah, struktur fleksibel ini akan mempertahankan keutuhan fisiknya meskipun bentuknya berubah. Jadi untuk elemen yang fleksibel ini dia bakal menjadi kembali lagi ke bentuk awalnya gitu ya. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan susunan elemen, di mana ada elemen sistem satu arah dengan mekanisme transfer beban dari struktur untuk menyalurkan ke tanah merupakan aksi satu arah saja gitu. Nah, sebuah balok yang terbentang pada dua titik tumpuan adalah contoh sistem satu arah. Ini adalah balok satu arah ya nih, di mana dia hanya memiliki satu arah saja. Dan juga ini juga ada plat juga sama, jadi cuma hanya ada satu arah saja gitu ya. Terus juga ada elemen yang dua arah, yang dimana dengan dua elemen bersilangan yang terletak di atas dua titik tumpuan dan tidak terletak di atas garis yang sama. Nah, satu plat bujur sangkar datar yang kaku dan terletak di atas tumpuan pada garisnya. Ini adalah contoh dari struktur dua arah atau sistem dua arah. Jadi dia itu bentuknya bersilangan ya. Kalau dua arah itu bentuknya bersilangan, dan ini yang plat. Nih, lihat ya, ini garis-garisnya. Nah, ini termasuk plat dua arah ya, yang dimana garisnya tidak sama gitu ya, terus saling bersilangan. Nah, berdasarkan bahan material itu ada tiga, diantaranya ada struktur beton, struktur baja, dan juga struktur kayu. Nah, oh iya, di sini siswa ada yang tahu tidak? Murid-murid di sini ada yang tahu apa itu beton? Kalau ada yang tahu, silahkan bisa raise hand.
Nah, betul ya. Jadi beton itu adalah campuran dari agregat kasar, halus, semen, dan juga air. Ingat-ingat ya, berarti beton itu adalah apa? Ya, campuran dari agregat kasar, agregat halus. Agregat kasar itu maksudnya kecil, halus itu pasir, dan juga semen sebagai pengikat, dan juga air ya. Oke, selanjutnya ada elemen utama struktur. Nah, elemen utama struktur ini dibagi menjadi 3 menurut Dian Aris tadi ya gitu. Nah, di antaranya ada elemen kaku, yang dimana ada balok, kolom, pelengkung, rata, plat berkelengkungan tunggal, dan juga cangkang. Nah, juga ada elemen tidak kaku atau fleksibel, yang dimana ada kabel, membran, dan bidang berpelengkung tunggal maupun ganda. Dan terakhir ada elemen-elemen yang merupakan rangkaian dari elemen-elemen tunggal, misalnya portal, rangka batang, kubah, dan juga jaring. Nah, elemen struktur yang pertama ada balok, yang dimana bagian dari struktural sebuah bangunan yang kaku dan dirancang untuk menanggung dan mentransfer atau membagikan atau meneruskan gitu ya beban menuju elemen-elemen kolom penopang. Nah, selain itu juga balok juga berfungsi untuk mengikat kolom supaya tetap bersatu padu mempertahankan bentuk dan posisinya semula apabila terjadi pergerakan. Ini ya, ini adalah balok dan ini adalah kolomnya. Jadi balok itu di sini itu mengikat gitu ya supaya tidak terjadi pergerakan gitu ya. Nah, jenis-jenis balok itu ada balok sederhana, balok cantilever, balok teritis, balok dengan ujung-ujung tetap, bentangan tersuspensi, dan juga balok kontinu. Nah, jenis balok juga kalau dibagi berdasarkan bahan material itu juga ada balok kayu, balok baja, dan juga balok beton. Selanjutnya ada kolom, yaitu batang vertikal, batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Kolom ini termasuk suatu elemen struktur tekan yang memegang peran penting dari suatu bangunan. Nah, beban yang ditopang kolom bangunan dimulai dari atap sebuah bangunan, terus kemudian didistribusikan ke permukaan tanah di bawahnya, dan jadi sebuah bangunan akan aman gitu dari kerusakan bila besar dan jenis pondasinya sesuai dengan perhitungan. Nah, jadi kalau nggak ada kolom ya berarti tidak bisa menjadi bangunan, itu kan? Ya, karena kolom itu adalah merupakan struktur yang penting ya, sudah dijelaskan tadi. Karena kalau tidak ada kolom maka bangunan tersebut tidak dapat berdiri, gitu ya. Jenis-jenis kolom itu ada 4. Yang pertama ada kolom menggunakan pengikat sengkang lateral, ada kolom menggunakan pengikat spiral, struktur kolom komposit dengan tulangan tambah atau plus tulangan ikat spiral, dan juga struktur kolom komposit yang mana menyelubungi inti beton. Dan ini adalah adanya. Ini adalah kolom bersengkang lateral ya, bentuknya persegi. Ini ada spiral, yaitu baja yang diketuk ya, atau dipukul atau dibuat menjadi spiral seperti ini ya. Dan juga ini ada kolom komposit yang dimana ada tulangan tambah plus tulangan ikat spiral. Jadi ini ada kolom ini, terus di dalamnya itu ada baja gitu ya, yang dimana ada ikat spiralnya juga, ada baja profil juga ya. Dan juga ada struktur komposit, ini gambar struktur kompositnya ya. Ini diisi oleh beton dan di luar itu pipa baja atau besi.
Selanjutnya ada dinding dan plat yang merupakan struktur kaku pembentuk permukaan suatu dinding pemikul beban. Nah, dapat memikul beban baik beban yang bekerja dari arah vertikal maupun arah horizontal. Nah, beban dalam arah gerak tegak lurus itu menjadi sangat terbatas apabila struktur dinding dibuat dari material kecil. Nah, struktur plat juga dibuat dari beton berulang maupun baja. Nah, ini adalah contoh dari struktur plat ya. Ini ada struktur plat dan ini adalah ada dinding. Selanjutnya ada pelengkungan, yaitu struktur yang dibentuk dari elemen garis yang melengkung dan membentang antara dua titik dan membentuk busur. Nah, suatu ruang sekaligus menampung beban pelengkungan pada umumnya terdiri atas potongan-potongan kecil yang mempertahankan posisinya akibat adanya pembebanan. Beberapa lengkungan khusus harus diidentifikasi. Nah, seperti lengkungan utama, lengkungan Gaussian, dan lengkungan tengah. Ini adalah contoh gambar di pelengkungan ya. Dia itu membentuk busur ya. Kalian tahu kan seperti apa? Nah, iya, ini jadi seperti ini gitu. Selanjutnya ada cangkangan silindrikal dan terowongan, yang dimana jenis struktur ini merupakan salah satu kelengkungan gitu, mempunyai bentang longitudinal dan kelengkungannya tegak lurus terhadap diameter batang. Bentuk struktur cangkang terbuat dari material kaku. Ini yang bisa dilihat, ini adalah struktur cangkang. Dan juga sedangkan terowongan itu merupakan pelengkungan tunggal yang membentang pada arah transversal. Terowongan dapat dipandang sebagai pelengkung menerus. Nah, ini adalah contoh dari terowongan ya. Jadi dia ini bentuknya melengkung dan menuju gitu ya, ke depan gitu ya, membentuk lurus ke depan gitu ya. Nah, selanjutnya ada kabel yang merupakan sebuah sistem struktur yang bekerja berdasarkan prinsip daya tarik. Nah, pada awal penggunaannya itu baja masih terkendala dengan korosi akibat karat. Akan tetapi sekarang sudah ditemukan bahan baja yang anti karat. Jadi kabel ini itu terbuat dari bahan baja yang anti korosi ya, gitu. Selanjutnya ada membran, yang dimana struktur yang menggunakan material membran yang memikul beban dengan mengalami tegangan tarik. Struktur membran merupakan alternatif untuk struktur bentang lebar yang dapat diterapkan untuk menutup atap bangunan. Jadi sistem untuk membran ini dia ditarik ya oleh tali atau baja gitu sehingga dapat berdiri kokoh gitu. Selanjutnya ada portal, yang dimana rangka utama yang terdiri atas komponen yang saling bertemu pada titik buhul atau simpul. Nah, dapat berfungsi juga untuk menahan beban sebagai satu kesatuan yang berdiri sendiri dengan atau tanpa dibantu oleh diafragma horizontal atau sistem-sistem lantai. Jadi portal yang seperti ini ya, dia berdiri kokoh gitu karena adanya pertemuan di titik-titik buhul ini nih, gitu ya. Dan selanjutnya ada jangka, yang dimana berfungsi untuk meneruskan beban vertikal maupun beban horizontal, baik berupa beban tetap, beban manusia dan barang, maupun beban gempa dan angin serta tanah. Struktur rangka untuk bangunan bertingkat atau lebih dari satu lantai. Nah, terdiri dari sistem lantai, plat dan balok yang ditopang ke kolom. Selanjutnya diteruskan ke fondasi. Ini adalah rangka nih. Rangka juga
dapat dibagi menjadi 3, yaitu rangka baja, rangka bertulang, dan juga rangka bambu. Ya. Ini contohnya hanya ada rangka baja dan rangka bambu ya. Selanjutnya ada rangka batang, yang dimana tersusun atas elemen-elemen linear yang membentuk kombinasi segitiga gitu. Nah, dengan bentuk tersebut rangka tidak akan berubah bentuk bila menopang beban eksternal. Setiap elemen digabung pada titik hubungannya dengan sambungan sendiri. Nah, jadi kalau elemen rangka itu dia membentuk segitiga ini, segitiga ini sehingga dapat menopang beban gitu dengan lebih stabil gitu ya. Selanjutnya ada kubah dan cangkang bola. Nah, bentuk struktural yang kubah dan cangkang bola ini berdimensi 3, yang kaku dan tipis, serta memiliki permukaan lengkung gitu. Nah, permukaan cangkang memiliki bentuk sembarang. Bisa dilihat ya, ini ada kubah dan cangkang bola. Ini contohnya nih kubah. Ini ada cangkang bolanya ya. Sepertinya sama saja gitu ya bentuknya. Nah, tugasnya apa? Yaitu mengamati sebuah bangunan yang ada di sekitar lingkungan murid-murid ya. Kemudian lakukan pengamatan elemen struktur yang digunakan pada sebuah bangunan atau gedung lainnya di sekitar lingkungan Anda. Terus habis itu cari tahu alasan mengapa masyarakat cenderung menggunakan elemen struktur bangunan tersebut. Nah, lalu buatlah dokumentasi dari hasil pengamatan elemen struktur tersebut di Microsoft Word. Habis itu klasifikasikan elemen struktur tersebut. Nah, tugas tersebut sudah ada ya dalam Edmodo. Jadi Edmodo-nya silahkan dicatat ya. Oke, catat untuk kodenya adalah X4. Ibu kodenya ini kodenya adalah NRRX4. Apakah sudah dicatat? Sudah ya? Oke. Jangan lupa ya tugasnya dikerjakan. Di Edmodo juga sudah ada tugas individunya juga. Oke. Jadi jangan lupa dikerjakan tugas individu dan kelompoknya. Dan kelompoknya sudah dibagikan ya melalui Edmodo juga, sudah Ibu plot-plotin, sudah Ibu bagi-bagi per kelompok. Ya, demikianlah materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk murid-murid semua. Ibu izin pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.